Kita ketemu lagi. Minggu lalu kita sudah belajar bersama Laws of Yana. Hari ini kita ketemu lagi dengan Laws of Eric. Tentunya masih di sini saja. Setiap kita dipanggil untuk boleh datang beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah, meninggikan namanya. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat. Allah sabar saat kita tersesat. Lembut Sang Bapa panggil pulang kita. Disambutlah yang lelah dan yang jahat. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Hari ini Laws of Eric ingin mengajak setiap kita boleh mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mungkin masih ada dosa-dosa yang belum kita bereskan. Laws of Eric mengajak setiap kita untuk boleh mendoakan setiap dosa-dosa di hadapan Tuhan. Laws of Eric kasih waktu 1 menit ke depan untuk kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Akuilah segala dosa kalian. Mohon pengampunan dari Tuhan. Karenalah Tuhan Sang Sumber Pengampun dalam setiap kehidupan kita. Ini kami Tuhan. Tuhan, Kau telah mendengar setiap seruan doa kami. Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang berdosa Tuhan. Tolong kasihi kami, ampuni kami Tuhan. Kami manusia yang sering kali masih jatuh dan kembali jatuh Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami masih mengingat kami punya Allah, Sang Sumber Pengampun di dalam setiap kehidupan kami. Dengar seruan doa kami Tuhan, agar Engkau melayakkan setiap kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Guys, Allah yang sama, Allah yang sanggup mengampuni setiap dosa segala pelanggaran kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Naikkan pujian ini bersama.
Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan berkala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan yang pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Come on! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Come on! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang indah boleh kami nyanyikan. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang sama yang kami percaya. Kami akan melanjutkan serial ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes guys, hari ini kita di serial ibadah, kita belajar tentang apa? Ayo, mau tahu? Nah, ayo kita belajar. Nah, guys, sebelum pandemi mungkin kita seringkali kebaktian datang ke gereja sama-sama orang tua gitu ya. Dan ada hal-hal di dalam ibadah orang tua kita yang tidak dilakukan di sekolah minggu. Salah satunya apa? Sakramen, guys. Nah, apa sih sakramen itu? Untuk setiap umat orang Kristen gitu ya, orang percaya mengakui kita ada 2 sakramen. Ya. Hari ini guys kita akan belajar tentang 2 sakramen ini, sakramen baptisan dan juga sakramen perjamuan kudus ya. Apa itu sakramen dan mengapa kita menerima sakramen sebagai orang percaya? Maknanya apa sih baptisan dan apa makna perjamuan kudus itu sendiri?
Dan apa pentingnya buat kita anak Madya TR, kan kita belum menerima. Terus apa pentingnya buat kita belajar juga, oke? Siap semua? Let's go! Hoi, yes! Setelah kita jalan-jalan, sudah siap semua ya belajar ya? Yuk, apa itu kita bicara tentang sakramen? Apa sih sakramen itu? Nah, sakramen itu merupakan suatu upacara gerejawi yang sangat spesial sekali. Ya, kenapa spesial? Karena sakramen itu pernyataan anugerah Allah pada setiap kita orang percaya. Nah, anugerah itu bukan benda, jadi nggak bisa dilihat sakramen sebenarnya. Ya, jadi nggak bisa dipegang juga, ataupun kita itu bisa meraba, nggak bisa. Ya, anugerah itu seperti itu. Tapi melalui sakramen ini, gitu ya, baptisan atau perjamuan kudus, anugerah itu dinyatakan, ya, dalam wujud. Tentunya intinya apa? Menceritakan, merayakan, dan mewartakan Allah dan anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Contohnya gimana sih Lausa? Ya kan? Bingung, bulet. Ya. Bingung, bayanginnya gimana ya? Contohnya apa? Yuk kita buka yuk. Di Matius 28, nah kita baca sama-sama ya. Matius 28, ayat yang 18 hingga ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dari ayat ini guys, dari ayat ini kita belajar sebelum Yesus terangkat ke surga gitu ya. Yesus itu memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk apa? Jadikan semua gitu ya, pergi. Let's go, pergi gitu ya. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ngajar mereka. Setelah dibaptis diajar ya. Nah, baptisan di sini gitu ya dikaitkan dengan kata murid. Nah, murid, siapa yang senang jadi murid? Lah, Safari juga senang jadi murid, ya, diajar dan belajar. Nah, ketika seorang itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, sesungguhnya itu ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, gitu ya. Ada perubahan. Dulunya kita manusia yang berdosa, gitu ya. Terus kemudian ketika kita diubahkan, dipimpin oleh Roh Kudus, ada perubahan yang signifikan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita itu boleh menjadi serupa seperti Kristus tentunya. Ya gimana sih menjadi serupa seperti Kristus? Mirip atau persis gitu ya. Kita ingin menjadi the pattern of God gitu ya. Serupa dengan gambarannya Kristus. Nah, perubahan ini tentunya bisa dilihat dong. Ya kalau tadi anugerah nggak bisa dilihat, ya tapi kita bisa merasakan. Tetapi perubahan itu bisa dilihat di dalam setiap kehidupan kita guys. Ya, kita bisa melihatnya. Dan kita bisa lihat hasilnya. Ketika kita diubahkan oleh Allah, ya jadi bukti nyata. Kalau kita itu mengalami yang namanya sebuah perubahan. Oleh karena itu, kadang perubahan ini kan gak kelihatan juga. Kita sebagai orang percaya, kita mengambil inisiatif, kita merespon. Ya, karena revelation dari Allah, gitu, dari Tuhan, kita merespon. Untuk apa? Kita itu untuk dibaptis guys. Nah, baptisan itu merupakan sebuah pengakuan. Ya, sebuah pengakuan di hadapan Allah, di hadapan jemaat, ya orang-orang banyak yang lihat. Di hadapan juga si iblis gitu ya. Iblis juga ngelihat gitu ya kita dibaptis. Terus kemudian kalau hidup orang itu benar-benar miripnya Allah, baptisan itu sendiri guys, baptisan itu menjadi simbol, tanda. Pertanyaannya apakah baptis itu bisa mengubah? No, tentu tidak.
Ya, tentu tidak, enggak semudah itu, enggak dong. Perubahan itu sudah dikerjakan melalui kuasa Roh Kudus. Dan seseorang sebelum mereka itu mau mendiri dibaptis gitu ya. Baptis itu kayak apa? Segel gitu ya. Ini tanda dimeteraikan melalui baptisan. Sudah sah gitu loh. Kita benar-benar jadi orang percaya. Tapi ingat, baptisan itu tidak menyelamatkan kalian guys. Ya, enggak menyelamatkan. Jadi sakramen itu upacara Kristen yang sangat istimewa. Di dalam baptisan dan perjamuan kudus juga dinyatakan kebenaran dan karunia Allah dan karya Allah. Juga ada komitmen. Kita sebagai orang percaya kita mau ambil bagian, kita mau berkomitmen. Dan kita mau sungguh-sungguh menjadi responnya kita di hadapan Allah. Ya, nah ini menjawab mengapa kita kok menerima sakramen. Nah gitu ya, why? Hello, kenapa kita harus menerima sakramen? Dengan kita tuh menerima sakramen guys, ya kita itu diingatkan kembali, kita di reminding kembali bahwa ada karya anugerah Allah. Ya, dan kita diingatkan kita ini sebagai identitas anak-anak Allah. Nah, sakramen itu menjadi salah satu cara, enggak satu-satunya ya, salah satu cara Allah itu meneguhkan dan menguatkan orang percaya yang masih berjuang. Kita ini masih berjuang kan, fight terus gitu ya, melawan dosa. Ya. Oleh karena itu, sakramen itu bukan sekedar upacara gerejawi. Tetapi sakramen itu punya makna yang indah dan bermanfaat di dalam perjalanan iman kita. Our journey of faith, perjalanan iman kita. Sakramen ini memiliki peranan penting. Ya, pertanyaan gini, kayak apa sih? Terus manfaatnya buat kita ini apa sih? Gunanya apa sih? Kita ini ikut-ikut sakramen kayak gitu. Aduh, repot gitu ya. Ini akan menjawab pertanyaan kita berikutnya. Apa makna dari baptisan dan apa makna dari perjamuan kudus? Supaya kita tahu, berguna nggak, bermanfaat nggak bagi kita. Nah, tadi kita sudah baca di Matius 28, ya. Di sana kita belajar bahwa apa? Ini merupakan salah satu tanda di dalam kehidupan murid Yesus. Dan kita secara publik mengumumkan, ini loh gua, hey. Guys, halo semua, halo. Gua ini muridnya Yesus. Ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat ketiga sampai ayat yang ke-14. Dan Safarik akan bacakan sebagian, nanti kalian boleh lanjut baca di rumah ya. Di Roma pasal 6 ayat yang ketiga hingga yang ke-14. Nah, Safarik akan bacakan ayat ketiga sampai ke-5 dulu. Roma 3 ayat ke-3 dan ke-5 sampai ke-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi benar-benar sakramen ini menjadi tanda gitu ya, menjadi tanda. Ya. Kalau kita lihat gitu ya, baptisan di gereja kita ada dua guys, selam dan percik. Apakah lebih berkuasa selam dibandingkan percik? Nah kita juga akan sama-sama lihat. Ya. Nah biasanya kalau di gereja kita, nih ya, di gereja kita dipegang ini ya. Biasanya kan ini tangannya Lasoferik ini dibuat nahan orang yang nanti diselamkan gitu ya. Nah biasanya pendeta gitu ya, Bapak pendeta ngomongnya gini ya. Nama, contohnya kalau Ferik, saya baptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biasanya siap ya? Ya siap ya, gitu ya. Langsung diceburin. Bayar ya, seger gitu ya. Nah, Lasoferik punya cerita itu pengalaman waktu dibaptis juga. Kebetulan Lasoferik dibaptis waktu bersama-sama temen gitu ya, tapi Lasoferik dipanggil pertama. Wah deg-degan gitu ya.
pertama kali nyebur gitu ya. Dan dibaptis pertama gitu ya. Nah waktu itu, wah kayak habis dibaptis kayak strong gitu ya jadinya. Wah gua ini jadi anak Tuhan bener guys gitu ya. Waktu umur 17 lah ya, waktu itu umur 17 tahun dan sampai dibaptis. Nah tanda tadi tentang baptisan itu sendiri gitu ya. Ketika kita dicelupkan ke dalam air, menandakan apa? Kita itu mati bersama Kristus masuk ke dalam air ya. Tandanya ini, kita mati. Kemudian apa? Kita ini dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya kan habis mati, dibangkitkan bersama Kristus. Jadi hidup lama kita itu dikuburkan, dibuang. Dan manusia lama kita itu mati. Dan segala dosa kita lagi tidak berkuasa lagi di dalam diri kita. Ya, jadi kita sudah dibangkitkan dan kita menjadi milik Kristus. Itu tandanya baptisan kita. Nah, tapi loh kok aku pernah lihat itu cuman dipercik. Nah, gereja kita juga ada. Jadi biasanya kalau usia yang tua gitu ya, atau orang yang sakit, baptisannya cuma dipercik, diciprati air gini ya. Cing ting 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 ting. Nah, emangnya kurang berkuasa dengan yang berselam? Enggak guys, enggak. Kayak diurapin gitu ya. Nah dipercik gitu. Memang ada baptisan yang percik gitu ya. Sebenarnya maknanya itu sama. Dari air itu sendiri. Air itu yang melambangkan pembersihan guys. Jadi maksudnya kalau dipercik itu juga sama. Ya, dari manusia lama dikasih air supaya apa, dosa-dosa kita itu disucikan dan dikuduskan. Ya, dan kita menjadi manusia baru. Jadi sama. Tidak ada, lebih baptis selam itu lebih berkuasa dibandingkan baptis bersin. Enggak guys, sama aja. Ya. Nah, ingat, baptisan itu tanda, ya, tanda lahiriah kita. Tetapi bagaimana kita ketika mengalami baptisan Roh Kudus, artinya apa? Bagaimana hati kita ini dikuasai guys, dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Seperti di dalam Roma 6 ayat 11 gitu ya. Kita sudah mati bagi dosa, kita sekarang hidup bagi Allah. Itu merupakan makna dari baptisan itu sendiri guys. Nah, baptisan itu hanya satu kali seumur hidup, jadi kita nggak bisa baptis berkali-kali gitu ya. Merasa berdosa, baptis lagi, berdosa lagi, baptis lagi. Ya, jadi nggak usah diulang-ulang. Tandanya cukup satu kali aja. Tetapi apa? Perubahan demi perubahan di dalam setiap sepanjang hidup kita ini yang paling penting. Jadi kita terus bertransformasi. Dan perubahan ini harus terus kali berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita itu jatuh di dalam dosa, jatuh lagi di dalam dosa, jatuh lagi. Tapi ingat, kita harus melakukan perubahan, ya. Supaya apa? Kita ini disempurnakan, guys, disempurnakan untuk menjadi makin apa yang Tuhan mau dan kita menjadi serupa seperti Kristus tentunya. Kalau gitu, pertanyaan gini toh, terus ngapain toh kita itu harus nonton orang tiap tahun? Dibaptis loh, kan sekali aja cukup, gak usah berkali-kali lihatnya, ya guys, gitu ya. Memang kita menerima baptisan itu satu kali, ya. Setiap kita itu nyaksi nonton gitu ya, ada orang lain dibaptis, ya nonton. Kita itu diingatkan kembali, di reminder lagi bahwa kita ini sebenarnya sama kayak mereka, ya sama. Dulu berdosa dan sekarang diselamatkan. Kita pernah mengaku juga di hadapan jemaat, di hadapan Allah, ya, bahwa kita itu sudah menjadi milik Kristus. Oleh karena itu kita mau lebih sungguh lagi. Ketika kita nonton, kita diingetin, iya aku harus lebih sungguh lagi ngikut Tuhan ini. Aku gak boleh jatuh, sering kali jatuh kembali, aku gak mau jatuh lagi di dalam dosa nih guys. Tuhan, aku gak mau nih. Jadi ingat guys ya, ingat. Kita diingetin. Bukan sekedar nonton, oh iya, selamat ya, congrats ya, sudah dibaptis. Enggak, tapi kita diingatkan. Kita sebagai anggota keluarga Allah gitu ya. Kita boleh saling meneguhkan, saling menguatkan di dalam iman perjalanan kerohanian kita. Nah, terus kalau kita belum terima loh, kan kita masih nunggu umur 16 nanti. Pentingnya apa sih baptisan buat kita? Kita masih jauh lah, nanti ayolah ya toh. Nah, setiap kali kalian menerima baptisan, kita diingatkan bahwa Roh Kudus sudah dan sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kalian, guys. Ya, kalau kalian mungkin waktu kecil, kita di gereja kita ada namanya penyerahan anak, bukan baptisan anak, ya, penyerahan anak. Ya, di sini apa?
Orang tua ingin membawa kalian ke rumah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dibimbing. Ya, untuk diajar, untuk semakin percaya, semakin serupa, menjadi serupa seperti Kristus melalui orang tua kita. Nah, terus sakramen satunya lagi gimana loh, Ze? Oh, yes. Perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini melambangkan peringatan yang Yesus perintahkan yang sudah kita baca di yang belum kita baca, nanti kalian boleh baca ya, di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Nah, jadi perjamuan terakhir itu Yesus sebelum disalib gitu ya, memberi perintah kepada para muridnya untuk apa? Makan roti dan minum anggur. Yang melambangkan apa? Tubuh dan darah Kristus. Yang melambangkan apa? Pengorbanan Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib. Mengingatkan, reminder kita diingetin, Ferik, Lasa Ferik, halo. Tolong ya, tolong, jangan berdosa lagi. Ya, ingat. Wah, pertanyaan gitu, kenapa kok harus begitu? Karena manusia itu sering lupa guys, termasuk Lasa Ferik juga gitu ya. Kita sering kali lupa ya. Barang aja dipegang, ditaruh, tadi tak taruh mana ya barangnya? Bisa lupa gitu ya. Apalagi kisah pengorban Yesus yang kita itu tidak melihatnya secara langsung, kita bisa lupa gitu. Yang kita lihat aja bisa lupa, apalagi nggak kelihatan gitu ya. Tetapi ingat guys, inilah yang disebut anugerah Tuhan buat setiap kita. Ya, kita mau baca di 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan kudus ini menjadi lambang juga, contoh gitu ya. Kalau terjemahan sederhananya kehidupan kita sehari-hari ini guys. Lakukanlah seperti ini untuk aku. Untuk akunya bukanlah seferik, untuk Tuhan gitu ya. Lakukanlah seperti ini untuk mengingat aku. Jadi tiap kali kita makan roti anggur, kita diingatkan kembali, kita ingat Yesus. Kita ingat Yesus lagi. Bahwa dia sudah memberikan dirinya untuk menebus dosa setiap kita. Oleh karena itu, kita ini harus menyatakan Injil Yesus ketika kita sudah meroleh penebusan. Ya, tidak ada jalan lain selain Yesus guys. Nah, kan sama loh kami ini belum ikut perjamuan kudus, belum terima perjamuan kudus. Lah ngapain kita repot-repot gitu ya? Betul, tapi juga jangan ngawur. Maksudnya apa ngawur? Ada beberapa gereja-gereja gitu ya, perjamuan kudusnya diadarin aja seorang boleh ngambil gitu ya. Ada yang dibagi-bagiin gitu ya, katanya perjamuan kudusnya ini roti dan anggurnya berkuasa gitu ya, bisa menyembuhkan gitu ya. Oh kalau minum ini bisa benar-benar strong gitu ya, jadi strong man ya. Tapi ingat, kita itu diingatkan kembali akan kasih Kristus guys. Dan oleh karena itu, kalian dipenuhi dengan antisipasi, persiapan, dan kerinduan. Suatu kali nanti bisa menerima juga bersama-sama. Nah, ketika kalian mengikuti ibadah, walaupun kita ini belum perjamuan kudus, ngikutin perjamuan ya pertama kali. Kita ngikutin lihatan, Lusoferik dulu juga pertama kali kayak krik-krik gitu ya. Ngapain ini ya, nunggu orang-orang perjamuan kudus. Apalagi dulu lihat, kok enak ya kayaknya. Gue terus ngapain ini, harus ngapain ini ya kan. Nah perjamuan kudus ini merupakan persekutuan. Ya merupakan persekutuan setiap orang umat percaya. Dan you are part of the body of Christ. Kita ini merupakan bagian dalam tubuh Kristus guys. Ya. Mungkin kita belum ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tapi kita ini merupakan bagian di dalam tubuh Kristus ini. Dan suatu hari nanti kita juga akan ambil bagian di dalam perjamuan anak domba in heaven in the end of time.
Wow, keren banget ya, keren banget. Sakramen baptisan perjamuan kudus ini mengisahkan dan menyatakan dan mengingatkan kita akan Injil Kristus. Ya, tentang Yesus yang diwartakan, Yesus yang diceritakan. Dan kita dibawa untuk masuk di dalam keluarga Allah yang kelak dan akan mengundang kita masuk dalam perjamuan kekal bersama dengan Yesus sendiri. Guys, baptisan dan perjamuan kudus bukan hanya upacara khusus, tetapi baptisan dan perjamuan kudus adalah tentang siapa kita. Yang tidak layak tapi diberi kelimpahan anugerah dan disempurnakan. Untuk apa sih kita? Untuk menyatakan kembali, respon kan? Ya kan? Selalu kan? Kita belajar selalu. Reflection ya. Respon kita apa? Selalu itu. Double R-nya selalu berhubungan di dalam ibadah. Ya. Oleh karena itu, guys, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena Dia Sang Penebus, Dia Juru Selamat dan Dia Raja di atas segala raja di dalam setiap kehidupan kita. Ada hafalan kita hari ini di Roma 6 ayat 11b. Dikatakan bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita diingatkan kembali guys, bahwa melalui baptisan dan lewat perjamuan kudus, memang kita masih belum bisa menerima ya. Tetapi segera nih kita akan menerima, apalagi yang kelas-kelas besar nih ya. Sebentar lagi. Melalui sakramen ini kita mau ambil bagian. Kita diingatkan bahwa hidup kita bukan untuk dosa, tetapi untuk Kristus. Karena Dialah pemilik hidup kita dan diri kita sudah lunas dibayar. Jangan lupa bencana untuk Tuhannya. Kita mau berespon sambil menaikkan pujian ini bersama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami manusia nggak layak, tapi melalui sakramen ini kami kembali diingatkan Tuhan. Menjadi tanda respon kami sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah memperoleh keselamatan. Kelak kami akan mengambil bagian melalui sakramen baptisan dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami diingatkan kembali, kami dikuatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Agar kami selama 1 minggu depan Tuhan, kami boleh berjuang di pertandingan iman kita. Kami boleh selalu tetap kuat, boleh bersandar kepada Tuhan, bukan pengertian kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah yang indah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biar tangan kuat Tuhan yang selalu menolong setiap kami, tangan kuat Tuhan yang selalu menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Oke guys, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita akan seru-seruan minggu depan. Keseruan apa akan terjadi? Saksikan, sabar ya. Tetap sehat, tetap kuat. Bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. See you and God bless you. Bye-bye. Bye-bye semua.